kecuali tenda Arafah yang tidak ada, dipasang hanya kalau nanti pas musim haji. Nah, tendanya seperti ini. Wah, luas sekali Bapak Ibu, ya. Ada AC-nya, jangan khawatir. Cuma orang sedeng itu. Cuma orang kemarin 221.000 aja bukan kayak gitu, banyak yang tidur di luar tenda sini ya toh. Di jalan-jalan juga ada. Sekarang mau menjadi 241.000. Mudah-mudahan tetap cukup. Kalau di Mina ini karena paling tidak 3 hari. Kalau di Arafah enggak apa-apa, Arafah kan hanya semalam. Habis wukuf maghrib selesai pergi ke Musdalifah. Tapi kalau di Mina ini paling enggak 10, 11, 12, ya kan? 11, 12 ada hari-hari tasrik nginep di sini. Nah, ini penting nanti. Ya. Jadi ini. Kemudian Mina ini sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan mabit dan lempar jumroh dalam ibadah haji. Jadi nanti kehadiran kita di Mina ini, walaupun saya sampaikan nanti, hukumnya mabit nginep di situ itu wajib. Walaupun ada sebagian ulama yang menghukumi sunnah, tapi sebagian besar jumhur ulama menghukumi mabit di Mina ini adalah wajib. Paham ya Bapak ya? Nah, karena ini banyak lika-likunya di Mina ini. Lanjut Pak untuk dasarnya. Nah ini yang tarwiyah dulu. Tarwiyah itu adalah berangkat ke Mina dan bermalam di sana pada tanggal 8 Zulhijjah. Dari Mekah tanggal 7 sudah berpakaian ihram, sudah barang tentu mandi bersih-bersih pakai wangi-wangian sebelum pakai pakaian ihram, siap kemudian ihlal labbaika hajjan. Ya. Niat untuk haji karena tarwiyah maka berangkat ke Mina untuk mabit di sana. Ini tarwiyah. Wah, ini macam-macam ya Pak Ibu. Nenek sing petugas tidak boleh tarwiyah. Risikonya ditanggung sendiri, ya kan? Apa-apanya ditanggung sendiri. Tapi kalau kita mau ittiba Rasulullah, ya khudhu anni manasikakum, inilah hajimu seperti hajiku. Ya Rasulullah melakukan tarwiyah itu pada tanggal 8 Zulhijjah bermalam di Mina. Ini dasarnya. Dari sekian dasar saya beri satu saja. Anjabiri anahu qala wala maka yauman tarwiyata au jahud ila Mina fa'ah lu bil haji waraqiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalla biha dhuhra wal asra wal maghriba wal isya wal fajr. Jadi di Mina tanggal 8 tarwiyah itu Rasulullah berada di sana dalam rangka mempersiapkan diri bekalnya nanti untuk melakukan ibadah haji. Karena prosesnya dari Mina kemudian ke Arafah untuk wukuf, kemudian pergi lagi ke Musdalifah juga untuk mabit, kemudian kembali lagi ke Mina. Nah, kalau yang tidak tarwiyah itu nanti berangkatnya ke Arafah langsung ya dari hotel Mekah itu langsung menuju ke Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Itu nanti ada yang nerangkan sendiri. Saya hanya diberi jatah untuk Mina ya Ibu Bapak. Oke. Biar cetok itu biar tidak keliru. Nah, ini. Nah, ini. Dan dari Jabir dia berkata pada hari tarwiyah 8 Zulhijjah rombongan haji berangkat menuju ke kota Mina dan berihram untuk berhaji. Sama tuh tadi di hotel sudah siap menuju ke Mina 8 tarwiyah dengan lafaz niat ihlal labbaika hajjan ya, niat untuk beribadah haji. Kalau sudah labbaika hajjan semua larangan mengena pada diri kita. Kemarin larangan-larangan sudah dan karena waktu yang kurang nanti kalau banyak cerita malah nggak bagus gitu. Sementara Rasulullah
SAW naik kendaraan di sana, beliau melaksanakan sholat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ini di Mina. Ini Bu, Bapak. Sementara saya ambilkan gambar yang saya cepat ngambil gambarnya saja. Ini di Mina pada tanggal 8 Zulhijjah. Masih berpakaian ihram, terkena larangan-larangan ihram. Di Mina hanya melaksanakan kegiatan sholat 5 waktu. Zuhur, pada waktu zuhur dikosor hanya 2. Asar, pada waktu asar dikosor hanya 2. Maghrib, pada waktu maghrib tidak tetap 3. Isya, pada waktu isya dikosor 2. Subuh, pada waktu subuh. Artinya kegiatan kita yang inti di Mina itu adalah sholat 5 waktu pada waktunya, dikosor dan tidak dijamak. Paham ya? Nah gitu. Jadi besok di sana harus tahu persis. Ayo gawe Jumatan dewe. Oh, di sana tidak ada orang bersafar, berpergian, apalagi di haji tidak ada Jumat. Bapak-bapak besok di sana pas hari Jumat golek masjid arep Jumatan orang. Terus duwe ojo-ojo ini gawe duwe kok Jumatan. Tidak usah. Diberi keringanan, diberi rukhsah oleh Allah. Pada waktu haji berpergian tidak ada sholat Jumat, tapi wajib sholat pada waktu jika 2 rakaat. Ini berlaku Bapak dan Ibu. Paham ya? Paham tenan loh. Kok ning kana dur-duran. Oh dur-duran. Jangan. Ya. Wah, aku ora marem kok salat ning kene mumpung ning Mekah mumpung ning nikah aku lho tak rakaat dhuwur. Malahnya lain keringanan dari Allah. Jadi ini tariah 8 Zulhijjah di Mina. Lanjut Pak. Nah, ini loh, ngopo loh, gajah tariah barang. Ya karena itibak Rasul, mengikuti Rasulullah. Tapi kalau Bapak Ibu misalkan orang tariah apa ya itu boleh, sah hajinya sah. Kalau kepengen kayak Rasulullah ya tarbiyah. Nanti biar lebih dijelaskan lagi pada kelompok bimbingan Bapak Ibu masing-masing. Saya memberikan secara ringkasan umum tapi berdasar dengan hadis dan pendapat para mazhab 4 itu yang kuat. Saya ambil yang kuat-kuat. Sing kira-kira dhaif ya tidak saya pakai. Oke. Ini Syekh bin Bas. Apa kalau dadak mabit itu loh tadi sama tuh. Mabit di Mina pada malam Arafah adalah sunnah. Tidak ada masalah bagi orang yang meninggalkannya. Artinya nek Bapak Ibu ora tariya, ora mabit di Mina 8 Zulhijjah, ya ora apa-apa. Namun lebih utama adalah melakukannya bagi orang yang diberi kemudahan dalam rangka mengikuti Rasul, ittiba Rasul. Dan tidak ada kesulitan, gampangnya ke sana, kondisinya sehat. Nah, keterangan bin Bas itu jelas bahwa pelaksanaan tarbiyah memang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi hal itu berlaku manakala kondisinya mudah. Mau ke Mina tarbiyah gampang, bisnya juga sudah dikoordinasikan. Makanya nanti waktu tanggal 8 Zulhijjah di tarbiyah juga sudah siap, ya. Tidak berdesak-desakan. Nah ini malah tidak berdesak-desakan. Ini mungkin dulu. Terus sekarang kalau tarbiyah Pak Ibu, keuntungannya tarbiyah kita bisa berada di tenda Mina itu tadi lebih awal, leluasa. Ya kan semalam paling tidak tasnya sudah bisa ditotok di pinggir-pinggir. Nanti kalau pas ke Arafah Musdalifah tasnya rasa ditinggal di Mina itu. Karena nanti juga kembalinya ke
situ pada hari-hari tasrik. Nah, jadi ini tidak berdesak-desakan, kondisi fisik kuat, Bapak Ibu kuat, sehat, ya kan gitu. Kemudian faktor yang lain juga mendukung. Artinya gampang, enak, konsumsi tersedia, bayar yura pokok kemarin 250 per orang, 250 ya, untuk transportasi, untuk makan di Bina 3 kali, ya gitu ya, gitu. Tapi ini kebijakan masing-masing KPIH yang Bapak Ibu ikuti. Tapi itu saya beberapa kali ngantar jamaah, alhamdulillah bisa tarbiyah terus dan nyenengin. Dan sekarang ini hampir semua ikut tarbiyah kok. Hampir melakukan itu, kecuali petugas dari negara. Tidak ada programnya dari pemerintah, tapi difasilitasi oleh muassasah panitia di Saudi Arabia. Saya tegaskan, hukum melaksanakan tarbiyah adalah sunnah itu dikerjakan mendapat pahala dan lebih baik, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Neng ittiba Rasulullah yang naik nganggur tar. Oke, lanjut Pak. Mabit di Mina pada malam-malam tasyrik. Nah, ini berarti kalau tadi tarbiyah kemudian wukuf ke Arafah tanggal 9 Zulhijjah, di situ tempat ijabah, harus berdoa betul-betul, jangan disia-siakan, HP tinggal sewai, khusus doa. Nah, itu karena makbul di situ. Sampai Allah aja dalam deskripsinya, hai para malaikat, lihatlah hamba-hambaku yang pakaiannya kotor, lusuh, capek dia, catatlah apa yang dia minta, akan aku kabulkan. Ini Allah kepada para malaikatnya untuk hamba-hambanya yang sedang wukuf tadi di sampai maghrib selesai, kemudian menuju ke Musdalifah. Musdalifah juga mabit, nginep, tapi tidak lama, semalam saja. Kebetulan tahun kemarin 2023 pas kondisi terlang sampai siang sampai sore kondisinya panas. Kan jadi berita nih ya Pak Ibu. Nah nanti akhirnya kita jadi tahu bekal apa yang harus kita siapkan tatkala kita akan Armina, Arafah, Musdalifah, Mina. Nanti masing-masing harus menyiapkan ya. Jadi ini juga secara jumhur ulama dihukumi wajib mabit di Mina pada hari-hari tasyrik. Kalau wajib berarti harus ada di situ. Kalau tidak ada di situ berarti melanggar. Kalau melanggar berarti kena dam, ya, kena denda. Nah, hati-hati ini ya. Wah ini juga dibantah nek aku nek sudah mulai nek tenda waduh banget. Nek suka jamaran nek hotel luwe pilih di kowe awan ning hotel itu ning sebelum maghrib harus sudah kembali ke tenda Mina lagi untuk mabit. Nah, itu malah reposo. Sudah nanti ikuti saja proses yang lazim, proses yang sudah berlangsung seperti biasa, insya Allah gampang. Jangan takut, jangan khawatir Bapak Ibu. Apa-apa diberi informasi kan dari tenda sampai ke jamaah itu 8 kilo misalkan, pulang balik 16 kilo. Nah, sekarang latihannya ditambahin jalan-jalannya orang 16 kilo tapi 20 kilo. Nah, gitu ya. Harus gitu. Ya. Memang kalau di sini belum ada fasilitas yang dijanjikan kemarin ya. Ada roda mesin tapi belum pakai kursi roda pun masih selektif sekali ya karena mau Anjabirin anahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang inna kabata biha kabati biha ayyam tasyriqi birmi fi yaumin jamarata salasa. Dari Jabir yang berkata kemudian Rasulullah kembali ke Mina. Ini berarti Rasulullah setelah lempar jumroh Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah beliau pergi ke Masjidil Haram untuk tawaf. Kemudian beliau kembali lagi ke Mina pada malam tasyrik dan beliau melempar ketika jumroh setiap hari.
Nah, kalau besok kita mungkin kalau yang bisa begitu, wani ngerti gone masih muda monggo. Tapi kalau tidak ya udah ikuti saja rombongan yang Bapak Ibu ikuti sesuai koordinasi panduannya. Tapi setelah tanggal 10 Zulhijjah itu memang kita tidak ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah. Tapi kalau kepengen itu juga boleh dan bisa. Tapi tidak ada kendaraan, tidak ada apa-apa, ya harus jalan kaki. Tapi kalau dari Jakarta ke Mekah dekat Pak, Entok, ya. Entok ini naik melampu ya. Naik bareng-bareng tak kira ya orang. Ini mesti orang itu. Angel nanti. Karena harus kembali lagi ke Mina sebelum maghrib sudah masuk tenda. Nah itu. Jadi ini ya, hadisnya dari Muslim. Lanjut Pak. Hukum mabit di Mina pada malam-malam tasyrik. Saya ambil yang jumhur ulama saja, mayoritas pendapat ulama, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Siapa saja yang meninggalkannya, ia harus membayar dam. Berarti mabit di Mina pada hari-hari tasyrik 11-12 itu hukumnya wajib. Wajib mabit itu Ibu Bapak, wonge fisike itu kudu ana ning nggon Mina. Di tenda Mina itu kewajiban kita di Mina yang pertama itu. Kewajiban kita yang kedua di Mina adalah melempar jumroh. Dua ini harus kita lakukan. Kalau tidak dilakukan berarti melanggar dan kita kena. Damnya apa saja? Nanti biar terangkan yang kebagian materi untuk tentang dam. Ya, itu. Apa kosong, apa belah wedus atau memberi makan, nah, itu ada semua. Oke, ini. Yang memberi hukum sunnah hanya satu adalah mazhab Hanafi. Tapi ya ada keterangannya. Mabit di Mina pada tasnya adalah sunnah. Namun jika meninggalkannya ia telah berbuat celah. Berbuat celah itu tidak baik. Orangnya nengke ya timbangan ngono ya lebih baik kita yang mengikuti jumhur ulama. Artinya mabit di Mina pada malam-malam tasyrik hukumnya wajib. Berarti kudu nginep. Oke, paham ya? Paham. Besok ada pendalaman di tempat Bapak Ibu masing-masing kita koni nanti orang mungkin ya pun ya harus mudeng ya. Oke, ini hukumnya. Oh, kepengen lebih kuat saya ambilkan hanya 1-2 hadis saja. Lanjut Pak. Nah ini dulu tadi sudah saya sampaikan amalan kita selama di Mina. Mabit di Mina pada tanggal 8 Zulhijjah sunnah. Boleh ikut, boleh tidak. Tapi dari kita ke kenikmatan dan ininya kalau kita ya kalau bisa ikut Rasul. Mabit di Mina pada malam-malam hari tasyrik 10, 11, 12 ya harus karena wajib. Kemudian melempar jumroh juga wajib. Nanti tak kayak contoh Bu, Bapak Ibu. Saya sampai membawa barang tapi tidak kerikil. Udah nanti contohkan paling minimal sak gini ning sing anteng. Karena besok waktu kemarin Bapak Ibu sudah diterangkan di Musdalifah itu kan salah satu di situ berzikir sholat maghrib dan isya di kosong juga mencari kerikil. Sudah ada kerikilnya yang diadai plastik sak gini udah banyak ada. Kalau mau cari sendiri ya macam-macam monggo. Itu nanti saya sampaikan di tata cara melempar jumroh. Oke. Kemudian sholat 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ini fardu ain harus, tidak boleh tidak dilakukan ya. Maka hati-hatilah ibadah di sana. Jangan sampai tidak wah keturun terus ora salat zuhur ya toh. Barengnya asar padahal itu pada waktunya diusahakan di sana juga saling mengingatkan dan saling juga. Ini amalan kita selama di Mina. Paling tidak ini mabit 8 Zulhijjah, mabit dari hari tasyrik, melempar jumroh dan sholat 5 waktu tadi zuhur, asar, maghrib dan isya. Lanjut Pak. Nah,
ini loh yang memperkuat juga hadisnya ini dari Imam Malik dan Baihaqi ya. Rawai Malikin wa Baihaqi ana Umar kana yang asu rajulan yudhilun nasa min rawail akibati. Artinya Imam Malik dan Imam Baihaqi telah meriwayatkan bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah mengutus seseorang untuk menyuruh orang-orang yang mabit di belakang Jumroh Aqobah supaya mereka masuk ke wilayah Mina. Itu tadi yang saya matur di awal. Nek iso tetap kembali ke tenda Mina. Karepe aku tak cedhak wae ning cedhake Jumroh, sesuk nek aku arep balane ora adoh. Tapi itu namanya tidak mabit. Wong mabit itu harus masuk tenda, nginep, turun di situ gitu loh. Nah, ini dikuatkan oleh hadis ini ya. Jadi ini yang memperkuat untuk mabit di Mina itu adalah hukumnya wajib. Nah, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW tidak pernah memberikan keringanan untuk tinggal di Mekah selama malam-malam tasyrik di Mina ya, kecuali kepada Ibnu Abbas untuk ngurusi pengairan di Mekah. Jadi Rasulullah itu jangan sekolah memberi keringanan. Kamu kalau di Mina ya mabito di Mina, tidak usah keluar Mina. Tapi Rasulullah memberi keringanan kepada Ibnu Abbas karena dia harus ngurusi pengairan di Mekah. Nek Abbas ora ono kok pengairan di Mekah iso kacau. Ini yang memperkuat. Ada banyak pun saya temukan Bapak Ibu di sini. Bapak Ibu rasa kacau lain lah. Aku malah bingung. Enggak usah baca, kacau nanti. Nah, saya sampaikan ini saja, gitu. Tapi insya Allah kesahihannya itu kuat, ya, gitu. Dan kami berani bertanggung jawab. Masa orang belum tahu Bapak Ibu sekalian kan lucu ya kan. Nah, gitu. Nah ini yang memperkuat untuk wajib mabit di Mina. Sampai Umar pun begitu menyuruh seseorang kon ngoprak-oprak, sing padha sekitar Aqobah, ayo padha bali nang tenda Mina. Oke. Lanjut. Nah, nih. Ya. Tata cara melempar jumroh. Alat atau barang yang dipakai untuk melempar adalah batu kerikil yang diambil dari Musdalifah atau dari Mina. Gowo saka Solo piye ngabot ngaboti. Marake timbangannya pesawat tambah rasa Rasulullah aja ngambilnya juga di besarnya monggo menyesuaikan. Minimal seperti ini tapi yang mantep ya. Karena yang di plastik itu ada yang tipis, ada yang pipih, ada yang gede juga. Karena nanti kalau digunakan untuk melempar tidak kuat, tidak kena tubuhnya, jamarannya, dan tidak bisa masuk ke sumurnya. Jadi cari yang agak kuat ya. Misalkan segini, gede sedikit ora apa-apa. Saya tadi mau cari batu kerikil, udah nggak bawa dari rumah gini. Hanya besarannya saja ya. Ini bukan keri. Ini bukan keri. Melemparnya satu persatu. Satu jamarot kan 7. Melemparnya harus satu per. Caranya gimana nanti di belakang? Tidak boleh itu balake. Ben setane ben loro. Ora tuntunane ora ngono. Nah gitu. Ya. Saya ke depan lagi. Kerikil. Tidak boleh barang yang lain. Sandal, sepatu, kopiah, sorban ya kan? Walaupun itu terjadi, tapi nggak boleh. Yang digunakan adalah kerikil. Neker jangan. Saya tadi mau bawa neker Pak Jani ya. Di sini juga
tambah tebel. Malah gotri, Pak. Dicuci apa ora? Walau serasa semua berulang najis yang penting nyampe Ibu. Satu saja. Ibu ngasih enggak apa-apa. Nah ya. Ya kurang lebih sak gini. Ning iki kan goleke ning Indonesia. Ning Solo, ya kan? Besok nggak usah bawa dari Solo ya. Di sana sudah ada dan turunannya memang selebihannya maaf gitu Bu. Nggih, terus ya Bu ya kurang lebih segini lah. Gitu. Saya pinjam dulu ya. Kerikil yang dilemparkan mengenai tubuh ini tubuhnya, ya tubuhnya ini harus kena. Maka cara melemparnya yang tenanan. Nanti cara melemparnya yang tenanan, ya. Nanti saya uruti. Belajar. Dan masuk lubang sumur. Ini sumurnya ya. Udah ombong Bapak Ibu jangan khawatir. Luas, enak, gampang. Apalagi di lantai 3 atau di lantai 4 mesti sepi. Ya, itu mobil aja. Indonesia biasanya di antara lantai 3 dan lantai 4. Tempat lempar jumrohnya. Ini kita ambil kesini kotor belum gitu ya. Melempar jumroh dengan urutan yang benar mulai dari jumroh, suhro, ula, ya kan? Kemudian wusta, baru jumroh, akobah atau kubro. Kecuali tanggal 10 Zulhijjah, hanya jumroh akobah saja dan ada caranya melempar. Ya. Ini paham ya? Tidak boleh sepatu, tidak boleh kopiah, tidak boleh jaket, tidak boleh sorban sebelum lempar harus kerikil. Lemparnya 1 per 1, kena tubuhnya, masuk dalam sumurnya, urutannya ula wusta akobah. Paham ya? Awas besok anggar ning kono menarik wale ya. Tabrakan nanti ya. Jangan sampai. Besok ada peragaan. Ya lanjut Pak. Nah sekarang saya ngatur cara melempar jumroh akobah. Ini yang akobah Bapak Ibu ya, yang tanggal 10 Zulhijjah. Akan saya mulai. Setiap akan melempar ucapkan Allahu Akbar. Kemudian dilempar. Setelah melempar membaca doa Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa dzamban. Saya praktekkan. Yang demikian ini dilakukan 7 kali. Yang saya lempar etok-etoknya ini tubuh jamarat akobah atau kubro. Nah, pada saat dari Musdalifah sampai di Mina sebelum melempar, Bapak Ibu masih melafalkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kapan itu berhenti? Kapan itu berhenti? Ketika sampai di Jamarat Akobah waktu mau melempar. Berhentilah talbiyah. Setelah itu diganti dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu ya. Tadi Subari sudah tahu. Waktu itu sedikit. Langsung ini caranya. Saya sudah bawa kerikil tadi. Yang gede-gede ini segini ya. Sekarang caranya melempar. Ucapkan dulu takbir Allahu Akbar, kemudian baru dilempar. Ini ya. Allahu Akbar, lempar. Kena tubuh masuk terus berdoa Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa dzamban. Ayo Bapak Ibu, etok-etoknya melempar. Berdiri juga boleh. Berdiri.
Ayo, ya, jangan lupa besok. Ya, hafalkan Allahu Akbar, kemudian lempar, baru berdoa ya. Oke, mari 1, 2, 3. Allahu Akbar, Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa dzamban maghfura. Dah duduk. Cita. Kudune ping 7. Yang demikian itu sebanyak 7 kali. Nah, oke, sebanyak 7 kali. Allahu Akbar lempar, Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa dzamban maghfura. Oke. Masuk sumur kena 7 kali. Pada saat 10 Zulhijjah ada tuntunan posisi Mekah di sebelah kiri dan posisi Mina di sebelah kanan. Nanti bongso arah lor idul gitu semua Pak Subari itu aku bingung lor malah idul gitu ya. Kaitan dengan tua ada gitu tarik buri gitu. Nah, lanjut Pak. Ini dasarnya. Dasarnya lanjut. Nah ini loh. An Abdurrahman annahu hajjama Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu, ya kan? Rahu yari jamaratal kubra bisakli asayatin faja'ala baita ayyasharihi wa minna'an yaminihi. Oh ini loh. Dari Abdurrahman dan Mas'ud pernah berhaji, dia melihatnya melempar jumroh Aqobah kubro 7 kali lemparan dengan memposisikan Ka'bah di sebelah kiri dan Mina di sebelah kanannya. Oke, nek wis bingung ya apa nek ora kudu ngono ra itu searah-arahe ya itu. Tapi pada waktu 10 Zulhijjah ini. Nah, ini dulu. Nah, ini Ka'bah sebelah kiri, Mina sebelah kanan. Ketok Bu, penorone Mekah itu ya ketok. Ya, ketok banget, nggih. Nih. Kita. Iki yo pas ketok ngene iki. Nah. Sana Mekah, Mina di sana. Ya besok dipraktekkan bisa saja di sini akeh gambar saja. Tanpa berdoa, setelah lempar Allahu Akbar, lempar Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa dzamban maghfura, terus ditinggalkan kembali ke lanjut Pak. Nah, cara melempar jumroh subro, ula wusta dan Aqobah sama. Setiap mau melempar, lafalkan Allahu Akbar, lempar. Kemudian Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa dzamban maghfura. Yang demikian ini 7 kali juga. Ya. Kemudian sebelum melempar ke Jamarat atau Jumrah Wusta yang di tengah, Bapak Ibu diharuskan atau disunahkan minggir ke tepi di antara Jumroh Ula dan Wusta, berada di tengah, menghadap ke Ka'bah untuk berdoa. Karena tempat ini tempat ijabah. Misalnya ini wis Allah. Ini tadi kita lempar Ula Subro 7 kali ya. Selesai. Allah Akbar lempar. Allah jalur wajah kaburo gambar kaburo sampai 7 selesai. Sebelum mau melempar yang Wusta, berada di tengah-tengah, minggir berdoa menghadap ke Ka'bah. Oleh apa wae? Doa sing apik. Begitu pula setelah lempar wusta untuk Aqobah atau kubro, setelah 7 berada di tengah-tengah menghadap Ka'bah berdoa. Tapi setelah lempar kubro atau Aqobah 7 kali selesai, tidak usah berdoa, langsung kembali ke. Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Itu caranya. Oke. Dan langsung Pak, biar ada waktu nanti dengan Pak Kiai. Oh, sampai jam 7 ya Pak ya. Oke.
Ini dasarnya tadi yang saya matur, bar lempar ula sugro, minggir berdoa, ya kan? Kemudian musto, minggir berdoa, ini dasarnya hadisnya ini, ya. Saya baca saja. Dari Nu'man berkata Rasulullah melempar jumroh sugro 7 lemparan, diiringi takbir setiap lemparannya. Tadi ya Bu ya Bapak, Allahu Akbar baru lempar. Kemudian Allahumma ja'alhu hajan mabrura wa taban. Kemudian pindah ke tempat lain hingga mudah baginya untuk berdiri menghadap kiblat dalam waktu yang cukup lama. Orang suwe-suwe banget, suwe-suwe banget berobol di sana dioprak-oprak oleh askar perlumo. Ya, orang itu suwe-suwe. Ya. Saat itu dia berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Kemudian Rasulullah melempar jumroh wusta, lalu mengambil posisi kiri. Di situ dia berdiri menghadap kiblat cukup lama untuk berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Kemudian Rasulullah melempar jumroh kubro dari tengah lembah. Di situ Rasulullah melempar, di situ tidak berhenti, tapi langsung pergi. Ibnu Umar berkata, beginilah aku melihat Rasulullah melempar 3 jumroh. Jadi tanggal 11, 12, 13 itu caranya melempar Rasulullah seperti ini. Nah, itu. Orang ngambil waktu pakai Subari, ya. Lanjut Pak. Nah, waktu melempar jumroh, Jabir berkata, aku melihat Rasulullah melempar jumroh akobah atau kubro saat duha pada hari nahar. Tadi sudah sampaikan, Yaumun Nahar pada tanggal 10 Zulhijjah itu Rasulullah melempar jumroh akobah saja, waktunya pada waktu duha setelah terbit matahari. Ini prakteknya nanti di sana, wih macam-macam Bapak Ibu. Terus diatur sejam sampai ini Indonesia, sing Asia gitu. Jadi sosoknya sing kucing-kucingan gitu. Mau mbah kaji kucing-kucingan. Nanti yang kepingin kayak Rasulullah waktu duha, ya kan? Kayak gitu. Dan melempar jumroh ketika jumroh pada hari-hari tasyrik setelah ba'da zawal. Ini debat apa nanti dinamikanya tinggi Bapak Ibu Mas di sana jamaah sekalian, monggo. Tapi saya sampaikan seperti apa yang dilakukan Rasulullah itu seperti ini. Perkara waktunya lempar itu batasnya sampai maghrib kok. Orang kok lempar bunyi ya itu ya ada begitu itu. Tapi saya menyampaikan apa yang sesuai dengan Rasulullah ya, dan ada dasarnya. Nah ini ya kan. Jadi tanggal 10 Zulhijjah pada waktu duha. Yang jumroh lainnya itu ba'da zawal pada tanggal 11, 12, 13. Ini dikuatkan lagi kewajiban mabit di Mina tadi ya. Ini hadis dari Jabir yang berkata, kemudian Rasulullah kembali ke Mina setelah selesai tawaf ifadah. Tadi sudah saya sampaikan ya Bu ya, Bapak. Beliau bermalam di Mina selama hari-hari tasyrik dan beliau melempar ketika jumroh setiap hari. Nah, itu misalnya ini. Oke, lanjut Pak. Nah ini rincian waktunya melempar jumroh. Ini yang saya sampaikan. Tapi perkara nanti di sana terjadi perubahan dan tidak melanggar ya kesepakatan saja monggo. Kemarin yang tahun 2023 itu juga ada yang melempar jumrah akobah tidak pada waktu duha, karena dari Musdalifah sudah terlantar siang, dari sana siang sampai Mina sore, bahkan ada yang melempar pada malam hari. Malah enak sing melemparnya di kodok sesuk bareng itu ya ada. Oh iya, ada Pak. Nah kita berupaya semaksimal mungkin ya kalau bisa ini. Wong penak kok insya Allah penak. Nanti kalau kepingin cejak caranya ketua rombongan atau siapanya kan punya HP. Ada HP kan, cari map jalan tikus yang dari tenda cejak ke tempat lempar, bisa juga itu. Ada. Kemarin alhamdulillah kita begitu.
jalur Menanun itu ya sekitar 1,5 sampai 2 jam. Tapi ada jalur itu, karena cari itu, wah bisa cepat. Alhamdulillah, ya orangnya saya melu gitu loh ya. Melu ya cepat ya. Nggak ngerti. Ini rincian waktunya tanggal 10 Dzulhijjah itu jumroh akobah kubro saja. Jumlah kerikilnya 7. Nah, pada hari raya Kurban sampai di Mina setelah matahari terbit waktu tanggal 11 Dzulhijjah yang dilempar 3 ula, wusta, akobah. Kerikilnya berapa? 21. Bawa 21. Kapan lemparnya? Setelah duhur ya, pada zawal. Ini yang tuntunan lazim yang umum disampaikan saja, saya sampaikan. Sekali lagi soal debatable waktu nanti di sana saja, tergantung dari kelompok bimbingan Bapak Ibu masing-masing. Tanggal 12 Dzulhijjah juga 3 jamarot, ula, wusta, akobah. Kriteria 21. Waktunya sama pada duhur. Tanggal 13 Dzulhijjah sama yang dilempar 3 ula, wusta, akobah. Kayak tadi caranya, kriteria 21. Waktunya juga sama setelah tergelincir matahari pada zawal atau setelah duhur. Ya, tuh. Nih. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu terkait nanti nafar awal atau nafar sani itu jumlah ringkilnya juga mempengaruhi. Kalau hanya nafar awal sampai tanggal 12 Dzulhijjah, ringkil yang Bapak Ibu siapkan adalah hanya sejumlah 49. Kalau sampai nafar sani jumlah ringkilnya yang harus disiapkan sebanyak 70. Ini ya, sebanyak 70. Lanjut Pak. Nah ini nafar itu menurut bahasa rombongan, kafilah, terus pokoknya kelompok gitu. Bareng. Menurut istilah meninggalkan atau keberangkatan rombongan jamaah haji meninggalkan Mina pada hari-hari tasyrik kembali ke Mekah. Nah, yang disebut nafar awal itu adalah apabila keberangkatan jamaah haji meninggalkan Mina itu lebih awal, yaitu pada tanggal 12 Dzulhijjah setelah melempar jumrah ula, wusta, akobah, kemudian meninggalkan ke Mekah, menuju Mekah meninggalkan Mina. Itu harus sebelum maghrib ya sudah pergi. Tapi kalau sampai maghrib Bapak Ibu masih di Mina, ya berarti tidak nafar awal, harus bermalam lagi di Mina sampai tanggal 13. Itu namanya nafar tsani. Adalah keberangkatan jamaah haji meninggalkan Mina pada tanggal 13 Dzulhijjah setelah melempar jumroh sugro, ula dan akobah. Kepingin kaya Rasulullah dia nafar tsani. Tapi lihat situasi Bu, mondlalai Mina ini mau 241 kali. Jumlah jamaahnya tambah 20.000. Turun kene ndi lagi. Nek ini Banten jejere ngene, mungkin sesok ditumpuk. Iya, usulannya 241.000. Biayanya tadi 105. Ini yang disebut nafar awal dan nafar tsani. Paham ya Ibu, Bapak? Nah, besok bisa ditanyakan lagi. Lanjut Pak. Lanjut. Ini. Loh. Kok metodenya begitu? Oh, punya Pak. Nah, ini ya. Tadi ya sebelum saya akhiri. Ternyata lempar jumroh tadi kan hukumnya wajib, harus dilakukan. Nek orang kena dah
Lah ben ora kena ndang piye? Ternyata boleh diwakilkan, tapi harus ada syarat-syaratnya diwakilkan. Nah ini An-Jabir radhiyallahu anhu qala ajazna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam falab baik ini falab baina an-sibyani wa ramaina anhum rawahu Ahmad dan Ibnu Majah. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata, kami menunaikan haji bersama Rasulullah SAW. Kami membacakan tarbiyah untuk anak-anak dan kami melempar jumroh atas nama mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Ini hadis yang kita gunakan sebagai dasar. Nek memang ora iso tenan melempar dhewe sakit susah tidak bisa boleh diwakili. Ini dasarnya. Boleh diwakil. Nah, Bapak misalkan nggak bisa, minta saya tolong wakil Pak, boleh dan tidak kena dan orang sah bayar Pak, dibayar yo. Oh nggak usah di sana jalur bayaran yo kebangetan to yo karo kancane dhewe. Nah gitu. Balang awake dhewe se Allahu Akbar. Donga sampai 7 kali selesai, sebelum ke wusta baru melemparkan punyanya Bapak. Hadali Bapak Muhammad misalkan kita, atau hadaan Bapak Muhammad Allahu Akbar lempar. Caranya begitu, ya. Nah, gitu. Orang tua tenan, raiso tenan, ya. Lanjut Pak. Nah ini pendapat ulama. Tadi saya maksud cara ngelempar ini loh Bu, tenanan, ya. Lempar yo ketok kelek ngelempar tenan gitu. Orang tekan, apa meneh watune kecil. Karena harus kena tubuh. Ya ibu-ibu juga belajar perkara simultase apa-apa. Bapak kan ya harus. Nah ini gambarnya kayak gini. Paling enggak ya. Ini ngelempar tenan ini. Ancang-ancang. Padahal mewakili lempar jumroh adalah boleh bagi yang tidak pernah uzur syar'i, ya, baik dengan membayar jumroh atau tidak asal badan. Usia lanjut mengalami kesulitan, sakit yang menyebabkan kesulitan, wanita hamil dan menyusui, keadaan lain yang menghalanginya. Kemarin banyak tahun 2023 yang diwakilkan ya, karena situasi kondisi belalai manusia lanjut semua kemarin. Jamaah haji yang sudah dibacakan tidak usah melempar lagi walaupun awalnya wis seger kembali ya toh. Lempar aja yang lanjutannya yang belum diwakilkan. Lanjut Pak. Nah, ini sudah saya sampaikan. Syaratnya ya ini karena pendapat ulama ya, yang penting syaratnya muslim, akil, balik dan pada saat itu juga sudah berhaji dan dia juga sudah melempar. Gitu. Lah wong liya itu orang yang menurut pendapat ini itu genah wis tahu haji. Ngertine piye kan gitu ya, sudah sesama saja dengan kita satu rombongan atau satu regu gitu. Nah, ini yang mau nanti dikaji Pak. Untuk beberapa orang ini loh, limparke ini muncul di wong siji, walaupun kemarin juga terjadi karena situasi dan kondisi, misalkan saya bisa melimparkan lebih dari satu orang. Lanjut Pak. Nah, pun selesai. Nih, nanti kalau mau berkomunikasi dengan dalam nih 081567565992 mau bertanya soal haji silahkan. Monggo saya buka untuk ini. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan, mohon maaf ya, biar dilanjut nanti oleh Pak Kiai Subari, masih ada waktu 30 menit ya, gitu ya. Ini 081567565992 soal haji monggo silahkan WA tanya ini monggo silahkan ya. Demikian, mohon maaf. Bantu saya kembalikan Bu.
didorong no caranya. dengan rombongannya ibu. Ibu Caranya ikut didorong. kelebihannya mana itu nanti diatur. Iya. Oke? Diatur caranya sudah diatur. Oke? Bawa kursi yang kayak apa, bagaimana? Tidak hanya itu aja pada waktu mau berangkat ke Masjidil Haram, sekarang sudah ada petugas khusus yang mengantar bapak itu dengan berseragam meski jaket. Kalau enggak itu jangan. Nanti bapak ibu pakai kursi roda sampai tengah-tengah ada askar, dia tidak resmi, wah ditinggal bisa bapak ibu di situ ya. Nah itu nanti karung-karungnya ya yang bertanggung jawab. Jadi berangkat ini lebih bagus. Rombongan. Nah kemarin memang 2023 Kak Rodi ya, artinya ada sesuatu yang kurang nyaman terutama di Musdalifah sampai telantar sore hari, kurang air, banyak yang dehidrasi itu ya, ini pengalaman. Jadi nanti masing-masing kelompok bimbingan harus memberi edukasi kepada Bapak Ibu sekalian apa yang harus disiapkan. Ternyata air itu penting kan? Rampok bondot-bondot telur yang penting untuk keamanan sendiri. Karena belum air keran toilet mau ya tidak apa-apa. Loh kemarin ya begitu. Pas di Musdalifah, aqua yang sudah botol-botol sudah berserakan di tanah Musdalifah itu kita ambil, nyonya ini membersihkan, dimasuki terus menuai pokoknya diubah. Yang penting bisa diminum. Kalau tidak minum ya dehidrasi terkenal gitu. Ya. Keran juga harus rapat dulu ya, itu bodoh shower ini. Saiki butuh diminum, darurat. Darurat kesehatan Pak. Iya. Kemarin tuh orang Indonesia koyo belum ngerti, koyo belum tahu ngerti, terus ini gawa banyu. Terus datang, wis itu jelas bawa minum. Aku yang melu ngoyak terus. Karena belum, Mbak. Nanti kita lanjut ya.